Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Risimpale, kelas B, NPM 2508107. Baik, saya akan menjelaskan apakah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang saat ini berlaku dalam kurikulum telah mencapai tujuannya. Jelaskan. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau dalam kurung PJOK dalam kurikulum saat ini secara umum dinilai telah berjalan ke arah yang tepat. Namun efektivitas pencapaian tujuannya masih dalam tahap perkembangan dan menghadapi berbagai tantangan nyata di lapangan. Berikut adalah penjelasan mengenai tercapainya tujuan PJOK. 1. Aspek keberhasilan yang telah dicapai. Pembelajaran holistik dan karakter. Kurikulum saat ini berhasil memperluas fokus PJOK tidak hanya pada kebugaran fisik tetapi juga pengembangan mental, sosial dan emosional. Penerapan nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama dan sportivitas semakin ditekankan untuk membentuk profil belajar Pancasila. Fleksibilitas dan personalisasi. Pendekatan kurikulum merdeka memberikan keleluasan bagi guru untuk menyesuaikan materi dengan minat siswa dan kondisi sekolah yang terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik. Kesadaran gaya hidup sehat. Siswa kini lebih didorong untuk merancang program kebugaran pribadi dan memahami pentingnya gizi seimbang untuk menghadapi risiko gaya hidup tidak aktif. Tantangan yang menghambat ketercapaian penuh. Meskipun program berjalan, beberapa evaluasi menunjukkan bahwa tujuan kurikulum belum sepenuhnya tercapai di seluruh wilayah karena kesenjangan sarana dan prasarana. Banyak sekolah masih kekurangan alat praktik dan fasilitas olahraga yang memadai, sehingga materi praktis tidak dapat diberikan secara optimal. Kesiapan tenaga pendidik. Masih ditemukan kurangnya konsistensi guru dalam melakukan pembelajaran sesuai standar kurikulum baru, serta kesulitan dalam merumuskan alur tujuan pembelajaran ATP dan melakukan asesmen yang tepat. Kedisiplinan dan minat siswa. Di beberapa daerah, evaluasi menunjukkan rendahnya disiplin siswa seperti penggunaan seragam sekolah dan rendahnya minat terhadap materi tertentu. Hambatan administratif. Beban administratif yang tinggi bagi guru terkadang menyita waktu yang seharusnya digunakan untuk inovasi pembelajaran di lapangan. Apakah masih relevan mata pelajaran PJOK di sekolah era milenial saat ini? Ya, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau dalam kurung PJOK sangat relevan di sekolah pada era milenial dan digital saat ini. Bahkan bisa dibilang semakin penting. Alasan utama mengapa PJOK tetap relevan. Mengatasi gaya hidup sedentari. Di era digital, remaja cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggunakan gadget dan duduk, yang berkontribusi pada gaya hidup kurang gerak sedentari. PJOK menjadi penyeimbang penting untuk memastikan siswa tetap aktif secara fisik. Kesehatan fisik dan mental. Aktivitas fisik terbukti dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan mood dan kualitas tidur. Masalah kesehatan mental yang umum dialami generasi milenial membantu mengembangkan siswa menjadi individu yang sehat secara fisik dan kuat secara mental. Pengembangan dan karakter dan keterampilan sosial. Melalui olahraga tim dan aktivitas fisik, siswa belajar nilai-nilai penting seperti kerjasama, sportivitas, disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Keterampilan sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Literasi kesehatan seumur hidup. PJOK membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, termasuk pemahaman tentang gizi seimbang dan pentingnya olahraga rutin yang berdampak jangka panjang hingga dewasa. Adaptasi dengan era
digital. Pembelajaran PJOK juga beradaptasi dengan era digitalisasi, di mana guru dapat menggunakan media digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran gerak, bukan mendiadakannya. Dengan demikian, PJOK bukan hanya tentang kebugaran fisik, tetapi juga merupakan bagian integral dari pendidikan holistik yang mempersiapkan generasi milenial dan Gen Z untuk menghadapi tantangan kesehatan modern dan menjadi individu yang seimbang secara fisik dan mental. Berikan saran Anda terhadap pelaksanaan PJOK di sekolah berdasarkan fokusnya sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bermakna. Saran utama untuk pelaksanaan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau dalam kurung PJOK agar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermakna adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Rincian saran pelaksanaannya. Pertama, metode pembelajaran yang inovatif, variasi aktivitas. Hindari rutinitas yang menonton. Gunakan rotasi cabang olahraga, permainan, modifikasi, dan aktivitas kebugaran yang sedang tren. Misalnya, Zumba, yoga, atau tantangan kebugaran. Pembelajaran berbasis permainan. Integrasikan materi kebugaran jasmani ke dalam bentuk permainan yang menarik, bukan hanya latihan fisik yang kaku. Proyek kebugaran personal. Tugaskan siswa untuk merancang dan memantau program latihan atau diet sehat mereka sendiri selama beberapa minggu. Ini memberikan makna pribadi dan rasa kepemilikan terhadap kesehatan mereka. Fokus pada tujuan bermakna. Koneksi ke kehidupan nyata. Jelaskan bagaimana keterampilan yang dipelajari di PJOK berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan kesehatan jangka panjang. Bukan hanya untuk nilai ujian. Pengembangan karakter. Jadikan setiap sesi sebagai kesempatan untuk menekankan nilai-nilai seperti kerjasama tim, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik yang bermakna. Asesmen yang holistik. Nilai tidak hanya hasil akhir, misalnya beberapa skor gol, tetapi juga usaha, partisipasi aktif, peningkatan pribadi, dan perilaku sportif. Pemanfaatan teknologi dan fasilitas media digital. Gunakan video tutorial, aplikasi kebugaran, atau smartwatch untuk memotivasi siswa dan memfasilitasi pemantauan aktivitas fisik mereka secara sendiri. Optimalisasi lingkungan. Jika fasilitas terbatas, manfaatkan lingkungan sekitar sekolah dan kreasikan alat bantu sederhana untuk memastikan semua siswa tetap aktif bergerak.